Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, Tuhan Allah Bapa yang memelihara dan menjagai kehidupan kami, senantiasa kami diberkati hingga saat ini dalam keadaan melimpah. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Ya Bapa, kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu, buat kami mengerti dan mampukan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudaraku, semasa hidup kita hingga saat ini, sejak kita lahir, kecil, beranjak dewasa, dan sudah berkeluarga, tentu banyak hal yang sudah kita lakukan. Tentu ada hal baik, ada juga hal buruk. Namun, apakah kita melakukan hal buruk yang lebih banyak atau hal baik yang lebih banyak? Kebanyakan orang di dunia ini akan melakukan hal yang buruk lebih banyak daripada hal baik. Dan kita, sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, pasti akan berusaha melakukan hal baik dalam hidup kita. Namun, pernahkah kita sadari bahwa ketika kita melakukan hal baik di dunia ini, apakah kita pada akhirnya juga diterima dan berkenan bagi Tuhan dalam kerajaan-Nya di surga? Apakah kita pernah terpikir bahwa kita adalah orang yang terpilih yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kita masuk dalam kerajaan-Nya? Kita sebagai manusia tidak akan bisa memastikan apakah kita akan masuk ke dalam kerajaan surga atau tidak. Tetapi saudaraku, satu hal yang pasti ketika kita sudah ditetapkan oleh Tuhan adalah kita mengerti bahwa hidup kita dituntun sepenuhnya oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan Yesus yang membawa kita hidup pada kekekalan di surga. Bagaimana kita dapat mengetahui diri kita ditetapkan dalam kerajaan surga? Mari bangun hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Jangan pernah kecewakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jangan pernah menguji Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan murka terhadap diri kita. Tetapi marilah selalu memohon belas kasihan Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu, supaya kita sungguh dapat mengetahui pada akhirnya kita adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Sadarlah saudaraku, ketika kita dipilih Tuhan, maka kita akan membawa dampak yang baik ke banyak orang, ke lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, dan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sekalipun. Mari terus memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan, memohon bimbingan dan arahan dari Tuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga pada akhir hidup kita dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kiranya kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan sejak awal untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan Allah Bapa yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa iman kepada Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Ketika kami ditetapkan, maka kami yakin kehidupan kami dituntun dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, yang senantiasa kami rasakan dari waktu ke waktu, hingga pada akhir hidup kami sungguh boleh dipanggil Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapa, kerinduan kami boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kami sebagai manusia masih banyak kelemahan dan keterbatasan. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami menjalani hari-hari dengan pertolongan Tuhan, mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan,
mau selalu berhubungan intim dengan Tuhan dari waktu ke waktu, agar kami tahu Tuhan, hidup kami pada akhirnya dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pengharapan dan pengorbanan Tuhan dalam menebus kami yang berdosa ini. Biarlah kami sanggup mengekspresikannya di kehidupan kami, sehingga boleh dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa tolong perjalanan bangsa kami ke arah yang lebih baik. Pimpin Tuhan setiap program perencanaan pembangunan yang ditetapkan, kiranya dapat berjalan dengan baik. Kiranya boleh selesai pada waktunya sehingga sungguh berdampak bagi peningkatan kesejahteraan rakyat-Mu. Biarlah perubahan perekonomian bangsa kami boleh membaik hari demi hari. Rakyat-Mu boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan. Engkau yang pakai pemerintahan kami dari yang tertinggi hingga yang terendah, supaya sungguh dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan, sehingga boleh mementingkan kesejahteraan rakyat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Tuhan yang memakai senantiasa gereja Tuhan sebagai alat pelayanan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang memerlukan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, gereja Tuhan boleh saling bahu-membahu dalam menyatakan pelayanannya, sehingga banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami berdoa untuk gereja Tuhan yang masih dalam pengurusan perizinan. Tuhan yang bukakan jalannya. Tuhan yang permudah semua prosesnya sehingga pada waktunya perizinan gereja Tuhan boleh selesai dan peribadahan gereja Tuhan boleh dilakukan dengan tenang dan aman. Engkau yang memberkati staf-staf pemerintahan dalam mengurus perizinan gereja Tuhan, sehingga dengan sungguh hati mau membantu gereja Tuhan dalam pengurusan perizinannya. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Tuhan yang berkati dan senantiasa lindungi jagai keluarga kami. Jadikan keluarga kami sebagai keluarga yang menyatakan Tuhan senantiasa, memancarkan kasih dan berkat bagi banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang tambahkan berkat dan rezeki di dalam kami mengusahakannya, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan kami. Ajar kami bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan, supaya setiap berkat boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah sepanjang hari ini Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Tuhan yang mengarahkan kami kemana harus melangkah, agar hidup kami tetap di jalan Tuhan, hidup kami tetap senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.